Justru penanganan stroke itu malah bisa pulih kembali dengan medis bila penanganannya cepat dan terapi itu pendukungnya agar otot, sendi-sendi tidak kaku karena emang ada kelemahan anggota tuh. Oke, terima kasih Mbak Dewi udah komentar kayak gini, udah ngingetin aku gitu. Jadi Mbak Dewi ini adalah tenaga kesehatan yang sudah banyak banget pengalamannya tentang orang-orang yang stroke ya. Jadi di sini aku cuma memperjelas bahwa ini adalah pengalaman aku. Jadi kan aku di sini masih kelas 4 SD. Jadi di sini aku hanya ikut orang tua. Jadi apa yang aku ceritakan di VT aku di komentar Mbak ini itu adalah kata-kata dari orang tua aku. Jadi di sini aku hanya ikut dengan orang tua aku dan aku hanya ikut aja gitu. Jadi kelas 4 SD itu omongannya nggak bakal didengar. Jadi aku cuma ikut aja kalau diajak, kalau nggak ikut ya aku di rumah gitu. Jadi pada saat itu kami bukan berarti kami nggak ke vaskes ya, atau kami ke rumah sakit bukan berarti kami nggak cek-cek kayak gitu. Kami juga tetap kok, kami tetap ke spesialis saraf, kami tetap check up seminggu sekali atau sebulan sekali, itu bolak-balik ke kota pada saat itu. Nah, jadi bapak aku juga dia cek CT scan gitu atau apalah itu ya, aku nggak tahu. Karena pada saat itu kan memang aku tidak sering ikut karena posisinya aku masih sekolah gitu. Jadi kalau diajak aku ikut, kalau nggak diajak ya aku nggak ikut. Jadi aku nggak banyak tahu nih apa namanya apa-apa aja yang dijalanin, aku nggak banyak tahu ya. Jadi kami juga menyelingi kok, kami ke rumah sakit ke spesialisnya dan kami juga ke terapi. Nah, jadi kan sakitnya udah lama nih, pasti setiap manusia itu punya kayak putus asa, punya capek dan lain sebagainya, udah pasti ada rasa itu dong. Nah, bayangin lah, seminggu sekali, sebulan sekali kami itu ke rumah sakit, ke tempat terapi, tapi tidak ada perubahan. Pasti ada dong rasa kayak kecewa, putus asa, terus campur aduk rasanya. Jadi bukan kami itu tidak mencoba, tidak berusaha ke tenaga kesehatan atau apa, kami mencoba semuanya, tapi di saat kami sudah capek, sama-sama capek, yang sakit juga sudah putus asa, yang mengantarkan, yang mendampingi juga dia sudah capek, itu apa yang kata orang terapi dikerinci, dicoba, tapi aku tidak ikut ya, jadi aku tidak tahu di sana itu proses pengobatannya seperti apa, aku tidak tahu. Terus ke Medan, ke Lampung, ke Jawa gitu ya. Jadi sudah mencoba berbagai alternatif lain selain ke tenaga kesehatan tapi tidak kunjung sembuh. Dan di sini juga kan biasanya kalau terapinya itu jauh kan suruh mengantarkan anaknya karena anaknya sudah menikah, jadi itu kan nunggu waktu senggangnya dulu baru bisa diantar. Jadi kalau sudah telat obat, bapakku itu nggak pernah telat obat ya. Bapakku nggak pernah telat obat. Pasti kalau obatnya habis, dia ngajak ke dokter sini kok. Tapi kebetulan mungkin Allah tidak memberikannya sembuh. Aku sudah jelasin di video aku ya. Jadi kenapa tidak sembuh itu mungkin karena bapak aku sering jatuh. Bapak aku tuh juga kalau dibilang itu agak ngeyel gitu. Memang kalau orang stroke tuh mungkin kebanyakan ngeyelnya ya. Nah, jadi itu ya. Dan setelah 12 atau 13 tahun sakit itu kan bapak aku udah nggak bisa jalan lagi, dia semua otot-ototnya tuh udah lemah, jadi terbaring aja di tempat tidur gitu. Jadi mau pup, mau buang air kecil tetap di situ, jadi cuman benar-benar di atas kamar tidur aja. Nah mungkin dia sudah capek ya, jadi dia tuh nggak mau lagi diajak berobat, dia nggak mau minum obat lagi, jadi hanya di rumah, hanya makan minum atau ngambil apa segala macam, dia nggak mau lagi berobat. Nah jadi itu ya ceritanya, semoga buat kalian yang orang tuanya stroke itu bisa diberikan kesembuhan, dan kalian yang lagi menjalani mengurus orang tua yang sakit, nggak hanya stroke aja ya,
yang sakit itu diberikan kesabaran. Dan untuk Mbak DRS 94, thank you banget udah mengingatkan. Jadi semoga kita diberikan kesehatan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku, terima kasih.